Selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada warta yang harus diketahui. Pokok warta hari ini. Pertama, pendopo. Pendopo singkatan dari Pekan Doa Pentakosta Online. GKI Sindang Laut akan mengadakan Pekan Doa dari tanggal 17 Mei sampai dengan 21 Mei 2021, jam 7 malam, secara online di kanal YouTube GKI Sindang Laut. Mohon jemaat mengetahuinya. Untuk memulai ibadah ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, menyanyikan pujian dari KJ 10, 1 dan kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari ini kita bersama-sama mengawali ibadah dengan mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus anaknya beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Loh, belum ada jawaban nih, ya. Cuma nonton aja. Ayo sama-sama sekali lagi saya sapa. Selamat pagi. Wah, luar biasa ya suaranya. Pastinya semoga semua dalam keadaan sehat. Ada yang mungkin belum makan, belum sarapan, ada yang nanti bareng sama siang, tapi kita percaya sekalipun hari ini ya kita berbeda nih ibadahnya. Nggak ada nih yang sama saya di sini nih, ya coba beberapa orang ya yang lagi rekaman. Tapi kita percaya bahwa hari ini kita sama-sama beribadah sekalipun dari rumah, tapi kita percaya semangat kita bersatu di tempat ini. Kenaikan ya. Kalau kenaikan kelas ya, kita ingat dulu ketika kita sekolah, kenaikan kelas adalah waktu yang kita nanti-nantikan ya. Sebagai orang tua menanti-nantikan anaknya naik kelas ya. Tidak ada yang berharap anaknya tinggal kelas. Tapi untuk anak-anak kenaikan kelas itu jadi hal yang sedikit menegangkan. Kenapa? Kalau mau naik kelas harus ada ujiannya. Nah, ujian untuk kenaikan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen juga, kita juga ada tuh ujian-ujian hidup.
Ujian-ujian yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita seharusnya membuat kita menjadi tidak hanya murid, tapi kita naik kelas jadi saksi-saksi Tuhan. Tidak hanya hidup kudus, tetapi kita juga hidup memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tapi seringkali sebagai orang Kristen, justru yang kita beritakan, tindakan kita tidak selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama, saya ajak kita bersama untuk tundukkan kepala, kita berdoa di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih kalau hari ini sekalipun Tuhan kami ada keterbatasan. Kami beribadah secara online. Besar kerinduan kami Tuhan untuk datang di hadapan-Mu, untuk bisa melihat anggota jemaat yang lain bertegur sapa. Tetapi kami percaya biarlah ketika kami ibadah dari rumah saat ini, berkat Tuhan juga hadir nyata melalui firman ibadah yang kami lihat lewat media daring ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Maafkan kami. Kalau sebagai murid-murid Tuhan kami tidak bersaksi. Kami tidak bersaksi melalui kehidupan kami. Tindakan kami, perkataan kami tidak mencerminkan Tuhan kami. Dan mungkin yang selalu jadi alasan kami adalah kami lemah. Kami manusia yang penuh dengan cacat celah, untuk apa kami berjuang? Tetapi Tuhan, ampuni kami kalau kami berpikir demikian. Kami mau sekali lagi untuk hidup di dalam penyertaan Tuhan. Mampukan kami. Agar biarlah melalui doa ini Tuhan kami, hidup kami, dan di hari kenaikan Tuhan hari ini, kami tidak hanya merana dan hanya melongo melihat ke arah Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh hidup bersaksi di dalam kehidupan kami dan memperbaiki kehidupan kami. Agar kami, keluarga kami, masyarakat gereja kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa pengakuan ini dalam nama Tuhan. Kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah mengaku, maka saya ajak untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama sekali lagi kita bersatu di dalam doa meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, seperti bunga bakung yang indah, biarlah tidak hanya Tuhan yang indah, tetapi kami juga mau memperindah hidup kami. Kami yang dalam menghadapi tantangan, yang kadang membuat hidup kami ini yang tadinya indah, jadi tidak indah karena keegoisan, karena masalah, karena tantangan yang datang dari orang-orang di sekitar kami yang bertubi-tubi. Tetapi kami percaya, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir, menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan, datang di hadapan-Mu untuk memperindah hati, sikap, dan hidup kami. Agar semakin hari ketika kami lihat, gereja kami GKI Sindang Laut, boleh menjadi kebun tamannya Tuhan, yang indah dan meneladankan sikap Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Pimpin kami yang mendengar, pimpin kami yang berbicara, agar firman Tuhan ini dikuasai Roh Kudus, dan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami, di hati kami, telinga kami. Pimpin kami Tuhan, kami serahkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan akan senantiasa bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya ajak sama-sama ya, kita buka bareng-bareng ya. Jangan cuma ngeliatin Pak Andre aja. Ya, ambil Alkitab, yang ada Alkitab di rumah, fisik maupun di handphone, kita buka sama-sama dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Kita akan baca secara bergantian seperti biasa. Saya akan membacakan ayat bernomor genap 44, 46, 48. Bapak Ibu Saudara membaca ayat bernomor ganjil 45, 47, 49. Demikian sampai selesai. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai yang 53. Kita baca bergantian, demikian sabda Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia berkata pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, tetapi berbuah di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, saya mau tanya nih. Apakah orang GKI boleh memberikan kesaksian? Apakah orang GKI boleh memberi kesaksian? Kesaksian pengalaman hidupnya kepada orang lain di tengah-tengah persekutuan ataupun di mimbar.
boleh nggak orang GKI memberi kesaksian? Ada cerita nih. Sebelum menjawab pertanyaan itu, suatu hari Bapak Ibu di sebuah GKI, ya, GKI, anggaplah GKI New Zealand, ya, ada di sebuah GKI, ya. Bapak pendeta yang baru berkhotbah, kebetulan Bapak pendeta ini adalah pendeta undangan, ya, kebetulan biasanya kalau ada hari-hari nasional PGI gitu ya, ada pendeta-pendeta yang dari luar GKI bisa juga berkhotbah di beberapa GKI lainnya. Nah di GKI ini, di satu GKI, tiba-tiba kebetulan yang khotbah ini bukan pendeta GKI. Dan pendeta ini mengawali khotbahnya dengan cerita bahwa dia mengalami mukjizat yang luar biasa dialami keluarganya. Yang tadinya dililit hutang, tidak punya uang, makan cuma nasi dengan tempe seadanya. Sampai anak-anaknya hampir putus sekolah. Tiba-tiba Tuhan datang menolong mereka sampai anak-anaknya lulus kuliah dan sukses semua. Setelah khotbah, Bapak pendeta ini turun dari mimbar kan ya. Pulang bersalam-salaman dengan jemaat. Tiba-tiba ada jemaat nyelonong masuk ya. Ingin bertemu dengan Bapak pendeta. Dan berkata kepada Bapak pendeta tadi, Bapak pendeta, ya, Bapak pendeta di GKI itu kita nggak boleh tuh, ya, tidak boleh memberikan kesaksian. Kenapa pendeta? Karena itu bukan budaya kita. Biasanya kalau yang ngasih kesaksian itu orang-orang Pentakosta, karismatik, ya, kasih cerita mujizat yang luar biasa di kehidupan saya A, B, C, D. Kalau Bapak mau kasih kesaksian, Bapak nggak boleh pakai nama Bapak, bilang aja jemaat saya. Nah Bapak Ibu, apakah betul nih pendapat si Bapak yang memberitahu Bapak pendeta ini? Bahwa orang GKI itu tidak boleh memberi kesaksian di mimbar, atau di persekutuan, atau ketika ngumpul dengan jemaat-jemaat lainnya. Supaya kita tidak dikira, kita ini bukan gereja Pentakosta, kita bukan gereja karismatik. Atau seringkali ada orang juga bilang, oh kalau kita bersaksi, kita itu kesombongan rohani, Pak Andre, istilahnya ya. Rupanya rohani bisa disombongin gitu ya. Kesombongan rohani. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada ajarannya di tata gereja bahkan bahwa orang GKI tidak boleh bersaksi. Semua murid Tuhan harus bersaksi. Hanya kebetulan budaya kita membiasakan dirinya fokusnya sama firman, ya. Firman yang paling utama, ya. Kata-katanya yang paling utama, kalau bisa pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Biasanya itu kalau khotbah-khotbah orang GKI itu biasanya pencarian dari makna katanya. Karena harus sesuai dengan firman. Sehingga kadang orang tuh jadi takut bercerita. Aduh, jangan sampai cerita saya ini menutupi firman tadi. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, justru seringkali pengalaman hidup kita itu dipakai Tuhan bukan untuk kita saja. Tapi justru dari pengalaman hidup kita, Tuhan mau pakai kita untuk tolong orang lain yang punya kasus, permasalahan, pergumulan yang sama dengan kita. Dan itu bukan untuk dinikmati sendiri Bapak Ibu. Justru dengan bersaksi dan cerita sama orang lain, kita menunjukkan ini loh Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan saya luar biasa. Dan Tuhan yang sama bisa bantu pergumulan kamu juga. Akan mendengar doa kamu juga. Jadi orang GKI itu tidak boleh takut bersaksi. Ya karena jujur aja nih ya, pengalaman orang GKI itu sebenarnya dari pengalaman pelayanan saya justru banyak yang luar biasa dan berharga. Dan perlu dibagi supaya orang-orang lain juga yang mengalami pergumulan yang sama bisa kira-kira dapat inspirasi dan tetap percaya sama Tuhan akan menolongnya melewati pergumulan yang tidak mudah. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, begitu juga dengan para murid. Para murid adalah orang-orang yang selama ini hanya ikut Tuhan.
Mereka adalah orang-orang yang tidak banyak bicara, tidak banyak omong. Kalaupun mau ngomong langsung bisik-bisik sama Tuhan. Pokoknya melakukan persis apa yang Tuhan perintah, baru saya jalan. Para murid ini sangat tergantung sama Tuhan Yesus. Yesus mengajar, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang melakukan mujizat, Yesus yang berdoa, semuanya Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus kerjain semuanya sendiri. Murid-murid cuma nonton aja, kalau disuruh baru kerja. Terbiasa diam. Nah, ketika disalib, nah ini ketika bosnya disalib, ketika bosnya yang kerjakan semua tadi, Tuhannya yang mengerjakan semua tadi disalib, wah ini murid-muridnya bingung, keder, kudu gimana nih? Apa saya pulang aja? Bingung, nggak tahu dan tidak terbiasa. Ketika menampakkan diri, ya, dan memberi bukti kepada para murid baru di sini. Di sini murid Tuhan minta ini nggak bisa begini nih, nggak bisa apa-apa tergantung saya. Kamu juga harus mampu memimpin, harus mampu bersaksi, menyembuhkan, berdoa. Harus ubah cara pelayanan kamu. Para murid diminta tidak asal ikut, tidak lagi diam dan menantikan mujizat, tetapi menjadi orang-orang yang mengadakan mujizat. Giliran mereka memberi firman, giliran mereka bersaksi tanpa jemu, tanpa malu, tanpa takut. Di situ Tuhan meminta sebelum naik ada yang harus diubah. Dan dikatakan bahwa kamu akan diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi dalam bacaan kita. Seorang penghibur akan hadir di dalam hatimu. Sehingga nantinya Bapak Ibu Roh Kudus ini akan menguatkan para murid untuk melakukan yang selama ini hanya Tuhan yang bisa. Sekarang murid juga bisa. Para murid diutus, dilengkapi, diberikan kekuatan dan tidak pangku tangan. Diberikan kepercayaan untuk tidak pangku tangan. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bersaksi di dalam kehidupan kita? Atau biasanya orang GKI alasannya ngelesnya gini, saya mah bersaksi Pak Andre lewat perbuatan, lewat sikap. Bener, itu bener banget. Kalau bisa begitu terus, cakep, gak salah. Tapi lebih sempurna kalau kesaksian itu dengan perbuatan iya, tapi dari mulut juga. Jangan mulut aja perbuatan enggak, itu juga enggak tepat. Perbuatan iya, dari warta dari mulut kita bersaksi kepada orang itu juga. Misal di toko, ya, di tempat kerja. Saya udah berbuat baik nih, kita udah berbuat baik, oke. Tapi kita diem aja, saking diemnya kita nggak pernah ngobrol hati ke hati dengan pelanggan atau dengan karyawan. Perlu tuh bersaksi dengan kata, nggak perlu embel-embel pakai ayat-ayat, nggak usah. Tapi ketika kita berbagi hidup, oh ini saya juga punya pengalaman, oh kamu juga, oh begitu. Jadi berbagi di sana, ketika kita berbagi, kesaksian itu ada, hadir di tengah-tengah dan mengubahkan kehidupan tidak hanya kita, tetapi orang-orang yang mendengarkan kita. Dan orang itu jadi bisa merasakan kasih Tuhan yang secara tidak langsung. Di rumah, oh ini paling penting. Kita perlu cerita, diskusi dengan keluarga kita tentang firman Tuhan. Mungkin aduh Pak Andre, muluk-muluk amat sih. Ya udahlah, yang penting kita ke gereja udah, gentas sabda mah udah denger Pak Andre gitu ya. Tapi aduh kalau sampai harus ngomongin di rumah sama anak, aduh nanti saya dibilang orang tua kolot. Atau anak-anak, ngapain cerita sama papa mama, aduh nggak ngerti. Udah bosan Pak Andre, kita udah gereja. Tapi perlu loh. Walaupun tidak selalu pakai embel-embel ayat, nggak usah. Cukup saling menguatkan. Aduh, bagaimana di toko tadi? Ya, capek ya. Atau ketika kita kerja sama orang lain, kita bisa cerita, oh pengalaman, oh begini kepada keluarga kita, anggota keluarga kita, bagaimana Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan kita, dalam hal-hal yang sederhana. Begitu juga dengan teman gereja, ya. Perlu kita sering-sering nggak cuma curhat masalah, ya. Kita biasanya kalau sama teman gereja pasti curhat masalah doang, curhat lagi. Perlu kita juga curhat kebaikan Tuhan. Aduh Pak Andre nanti dibilang sombong lagi. Ya, yang penting tadi niat kita adalah ketika kita menyampaikan ada orang juga punya pergumulan yang sama supaya dikuatkan. Saya bisa karena Tuhan,
kamu juga bisa. Jadi berbagi tidak hanya pergumulan masalah, tetapi berbagi juga rasa syukur. Nah itu yang namanya kesaksian. Sehingga Bapak Ibu Saudara, biarlah budaya bersaksi ini jadi budaya bukan hanya milik teman-teman Pentakosta Karismatik, enggak. Semua murid Tuhan di bawah kolong langit harus punya budaya yang sama. Kita diutus Yesus. Tidak hanya perbuatan tapi juga lewat kata-kata. Harus imbang. Lebih sempurna. Biar Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini memampukan kami untuk mengingatkan diri kami bahwa kami adalah murid-murid Tuhan, tidak pandang gereja kami. Dan sebagai orang GKI, kami mau belajar untuk bersaksi. Seringkali kami hanya bersaksi melalui tindakan kami. Itu sudah betul Tuhan. Tetapi kami juga perlu mewartakan itu lewat tutur kata kami. Sehingga banyak orang boleh dikuatkan, dimampukan. Bukan untuk kesombongan rohani kami, tetapi untuk menguatkan orang-orang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-murid yang dikasihinya. Sehingga biarlah Tuhan firman-Mu hari ini menguatkan kami untuk memberanikan diri kami lagi dan lagi bersaksi. Ketika bertemu orang tidak hanya curhat masalah kami, tetapi kami juga bisa curhat bagaimana kami bersyukur akan kebaikan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, studi, dan kehidupan bergereja kami. Mampukan kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga datang di hadapan-Mu. Sekali lagi kami berdoa bagi setiap kami yang akan disebutkan maupun tidak. Pada saat ini kami berdoa bagi Ibu Lina Pramono, Bapak Gunawan, Bapak Dirman, Bapak Adikun, Bapak Sony, dan Bapak Ukadi Tuhan. Dan setiap kami yang tidak disebutkan, kami dalam keadaan lemah tubuh. Kami butuh Tuhan Yesus. Kadang kami takut mati Tuhan. Kami takut menderita Tuhan. Tetapi kami mau percaya biarlah doa ini adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan senantiasa pelihara kami. Dan pasti pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Sehingga biarlah Tuhan kami percaya dan punya hati yang selalu yakin agar kehidupan kami boleh senantiasa disembuhkan, diubahkan hari demi hari. Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja kami. Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau saat ini sekalipun kami tidak bisa datang ke gereja, sekalipun kami harus berdoa, beribadah, kenaikan Tuhan Yesus dari rumah, tetapi tidak mengurangi hormat kami kepada Tuhan. Bahwa ketika Tuhan sudah naik, biarlah kami diutus. Kami berdoa bagi gereja kami, program-programnya Tuhan, ketika kami juga berbagi kebahagiaan dengan teman-teman kami yang merayakan Lebaran, biarlah kami juga diperlengkapi, agar kami juga senantiasa bisa menguatkan saudara-saudara kami, begitu juga mereka menguatkan kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan juga Bapak polisi dan tentara diperlengkapi dengan kekuatan yang dari tempat kudus-Mu, agar mereka senantiasa bisa mengerjakan tugas-tugas mereka seturut dengan kehendak Tuhan.
Tuhan, kami berdoa juga bagi masyarakat kami Tuhan, teman-teman kami yang sedang merayakan hari kemenangannya, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh memulai semua dari nol, mulai dengan hati yang murni, agar senantiasa Tuhan, sekalipun saat ini mereka tidak bisa mudik, ada orang-orang yang rindu bertemu keluarga Tuhan, Tuhan jagai mereka, berikan hati mereka Tuhan, keutuhan, kepenuhan, sekalipun tidak bertemu, tetapi biarlah mereka senantiasa dicurahkan anugerah-anugerah terbaik. Kami berdoa bagi setiap kami juga Tuhan yang saat ini punya pergumulan-pergumulan pribadi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Air mata kami telah menetes, keringat kami begitu banyak kami perjuangkan untuk orang-orang yang kami cintai Tuhan, kami kadang capek. Tetapi kami mau percaya, kami yang lelah dirangkul Tuhan. Kami yang capek, kami didapat Tuhan. Kami yang mau menyerah, Tuhan pegang tangan kami. Kami serahkan Tuhan doa ini. Kami serahkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan yang paling sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan untuk persembahan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini bisa dikumpulkan dan diserahkan ke gereja pada ibadah mendatang tanggal 16 Mei 2021. Dan firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan juga berkat-berkat Tuhan selalu kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Dan untuk itu kami mengucap syukur kepadamu dan datang membawa persembahan yang biarlah Tuhan mau menerima dan menguduskannya, agar persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan melayani Tuhan dan juga bagi orang-orang yang membutuhkannya. Hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan doa dan syukur kami. Amin. Jalan hidup yang lebar sepi, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah
Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Warnakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Oleh karena itu kita akan kembali di tengah-tengah kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kita pulang menerima kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.